warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Prila Galukusumaningrum dengan NPM 22301091076. Di sini saya akan membahas ringkasan atau rangkuman isi buku Manajemen Pelayanan Publik yang disusun oleh Bapak Dr. Hayat SAP MSI yang diterbitkan pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, yang bab pertama yaitu berisi tentang pendahuluan dan konsep pelayanan. Dengan fokus, definisi, dan pentingnya pelayanan publik yang dimuat dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang orientasi publik sebagai dasar manajemen pelayanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini ditegaskan pada ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acara penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terstruktur, ya. Dalam uraian di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tersebut di atas memberikan penegasan bahwa pemerintah itu berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sekitarnya. Sebagai penerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu pelayanan yang baik, mudah, murah, cepat, dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelayanan publik. Nah, yang memiliki tantangan pemerintah itu harus menyediakan sarana prasarana yang memadai dan penyediaan sumber daya aparatur yang komponen dan berkualitas sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik yang prima. Nah, di sini juga ada konsep pelayanan yaitu setiap organisasi mempunyai kerangka dasar untuk melakukan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Nah, di sini ada kepemimpinan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan pendanaan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, ya. Kesemuanya berada pada posisi yang seimbang
dalam lingkaran manajemen dan sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, organisasi ini apa sih? Organisasi ini adalah barang tubuhnya, sementara manajemen adalah penggerak dari barang tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang terus berkembang serta semakin baik. Nah, serta semakin baik ya. Yaitu ada lagi tentang organisasi mempunyai karakteristik dan yang diformulasikan sebagai berikut. Ya. 1. Pembagian kerja. Yang kedua yaitu struktur hierarki. Dan yang ketiga ada aturan dan prosedur formal. Yang keempat yaitu impersonalitas. Setiap pegawai dalam birokrasi harus bekerja sama satu sama lain sesuai dengan tanggung jawabnya. Idealnya, aparatur birokrasi harus impersonalitas dalam menjalankan tugasnya. Ya, yang kelima yaitu karir berdasarkan prestasi. Yang keenam yaitu rasionalitas pegawai birokrasi yang menggunakan nasional dalam penggunaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, karakteristik yang ideal memberikan gambaran komprehensif tentang organisasi birokrasi. Ya, menurut Kencana Syafi'i dan Welasari pada tahun 2015 memberikan pemahaman tentang ketentuan sebuah pelayanan yang berkualitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keandalan. Ya, yang kedua yaitu adanya tanggapan baik. Yang ketiga yaitu adanya kecakapan yang berwenang. Yang keempat yaitu adanya jalan untuk memulai. Yang kelima yaitu adanya sopan dan santun. Yang keenam adanya hubungan baik. Yang ketujuh adanya kepercayaan. Yang kedelapan adanya jaminan. Yang kesembilan adanya pengertian. Yang ke-10 adanya penampilan, ya guys. Oleh karena itu, Rahmayanti pada tahun 2013 merekomendasikan 5 hal pokok dalam merancang pemberian pelayanan secara prima yaitu 1. Regulasi layanan. Yang kedua, fasilitas-fasilitas lainnya atau service fasilitas. Nah, yang ketiga yaitu peranan tim pengaruh. Yang keempat yaitu mudah, murah, cepat, dan manfaat. Yang kelima yaitu membudayakan pemberian pelayanan yang baik. Ya, yang kedua yaitu ada fungsi, tujuan, dan interaksi pelayanan. Yang bab 2 fokus pada kualitas kepuasan masyarakat, pentingnya interaksi yang sistematis, partisipasi agar tercapai good governance. Nah, pengertian pelayanan publik itu apa sih teman-teman ya? Pelayanan publik itu adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik secara keseluruhan mengenai aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Nah ya,
Yang kedua yaitu ada konsep pelayanan publik. Nah, Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Nah, pelayanan yang maksimal dan optimal menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menerima pelayanan. Nah, sementara pelayanan barang publik seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat 3 yaitu meliputi pengaduan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Yang kedua yaitu pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modalnya atau pendiriannya terdiri dari sebagian atau seluruhnya yang bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang ketiga yaitu pengadaan atau penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah atau badan usaha dengan modal pendiriannya sebagai satu dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, akan tetapi kesediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sementara pada aspek pelayanan jasa publik diatur pada pasal ayat 4 yaitu 1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah. Yang kedua, penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang ketiga yaitu penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pembiayaannya sebagai atau seluruhnya bersumber sebagai kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi kesediaannya menjadi misi negara dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman ya. Kepemimpinan leadership itu apa? Nah, kepemimpinan dalam organisasi menjadi penggerak utama organisasi. Nah, otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Nah, pemimpin juga merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi ya teman-teman ya. Yang berikutnya yaitu ada bab 3 yang berisi tentang kinerja pelayanan publik dan indikator. Kinerja pelayanan publik dan indikator yang berfokus kepada indikator efisiensi, efektivitas, ekonomi, model, motivates, means, competence, opportunity, feedback, standard goals, dan lain sebagainya.
pengertian pelayanan publik itu apa? Pengertian pelayanan publik, pengertian kinerja pelayanan publik yaitu bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik yang memiliki penerimaan oleh masyarakat menjadi penilaian tersendiri atas apa yang telah diberikan oleh aparatur. Pelayanan melalui pelayanannya. Nah, setiap pelayanan yang diberikan adalah sebagian dari tugas dan tanggung jawabnya serta sudah menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik dan benar sesuai dengan strukturnya atau ketentuannya tersebut, teman-teman. Ya. Yang kedua ada kinerja, merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal dan melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika yang ada. Ya, bahwa dari rumusan di atas Sinambela 2022 mengemukakan ada 4 poin penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga yang menjalankan pekerjaannya, yaitu kinerja adalah hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Nah, yang kedua, setiap kinerja yang melekat pada diri kelompok atau individu dalam melakukan pekerjaannya yang diikuti oleh wewenang dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu legalitas kinerja, yang setiap pekerjaannya itu harus dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuannya. Ya, yang keempat yaitu etika dan moral menjadi bagian yang suatu dengan kualitas kinerja yang dihasilkan. Ya. Yang ketiga yaitu ada yang keempat berikutnya yaitu ada sumber daya aparatur. Ya, yang sumber daya aparatur itu ada di bab 4 di Bentar ya teman-teman ya. Sumber daya aparatur pelayanan publik. Nah, pengertian sumber daya aparatur itu apa sih? Nah, sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, sebagai aspek utama dalam mengatur dan menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama sumber daya manusia mempunyai peran strategis dalam tujuan organisasi tersebut, teman-teman. Seluruh proses manajemen tentunya dilakukan oleh sumber daya manusia dalam merencanakan, melaksanakan, atau mengendalikan organisasi. Ya, yang berfokus kepada
Peran ASN kompetensi profesionalitas akuntabilitas sesuai UU nomor 5 tahun 2014. Nah, di sini ada rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur. Nah, rekrutmen dan promosi sumber daya aparatur menjadi aspek yang paling menahan dalam penerimaan pengembangan aparatur negara. Setiap tujuan akhir dari organisasi ditentukan oleh siapa yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, jika proses rekrutmen dan promosi aparatur dilakukan secara asal-asalan dan sembarangan, dapat dipastikan sumber daya aparatur yang akan menempati posisi strategis dalam pelayanan publik menjadi bumerang bagi pemerintah terhadap penyelenggaraan pelayanan. Nah, citra boros pelat merah dan beri kinerja rendah melekat dalam diri aparatur birokrasi Indonesia. Persoalan birokrasi di Indonesia memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat melalui pelayanan yang kurang baik. Terkesan lamban, kurang cekatan, dan penyelesaiannya lama. Atau menurut Holidin tahun 2013. Ya, untuk merealisasikan birokrasi yang terbuka, menurut Holidin tahun 2013 ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, evaluasi kondisi terkini. Evaluasi terhadap kondisi saat ini perlu dilakukan dengan menyusun yang pertama yaitu proporsi beban kerja pada level unit kerja dan level perseorangan. Yang kedua, identifikasi posisi yang masih kosong di masing-masing unit kerja. Yang ketiga, rencana pensiun pegawai pada 1 tahun mendatang. Yang keempat, analisis kesenjangan antara kebutuhan kinerja tertentu pada masa kini dan mendatang yang dengan penguasaan kompetensi pegawai yang sudah ada. Yang kelima yaitu rencana pengembangan fungsi, struktur, dan lokasi organisasi yang berkemungkinan membutuhkan sumber daya aparatur baru. Yang ke-6 yaitu jika kementerian atau lembaga telah memiliki dan mengoperasionalisasi asesmen umum ya, hasil penilaian dan riwayat pengembangannya sudah dimiliki asesmen center, dapat menjadi masukan primer yang dipadukan dengan hasil evaluasi sementara. Yang kedua yaitu ada pembentukan tim rekrutmen dan promosi. Yang ketiga yaitu ada membuat rekapitulasi dan klasifikasi. Yang keempat yaitu publikasi perekrutan dan promosi. Yang kelima yaitu melakukan seleksi kandidat. Udah. Ya, yang ke bab 5 yaitu membahas tentang yang keempat ada ASN menurut Undang-Undang nomor
tahun 2014. Nah, ASN untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dengan menyatunya sebuah sistem dan instansi pemerintah yang dapat melahirkan profesionalitas kinerja aparatur harus didukung oleh proporsionalitas yang diterimakannya. Proporsionalitas aparatur mempunyai korelasi yang signifikan terhadap proporsionalitasnya. Proporsionalitas berkaitan dengan kinerja yang dijalankan, sedangkan proporsionalitas adalah hubungan dengan kesejahteraan yang diterima aparatur. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, dijelaskan dalam pasal 6 ayat dan 7 UU tersebut bahwa ASN adalah PNS atau PPT dengan berbagai tugas pokok dan fungsinya yang sama. ASN dalam UU ini diharapkan lebih kompetitif dan mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberikan penjelasan dan pengertian tentang ASN, mulai dari pengertian dasar, fungsi, sifat, dan berbagai hal yang berkaitan dengan ASN dijelaskan secara rinci dan komprehensif. Hal ini terdapat dalam pasal 1, yaitu aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat dengan ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah yang dengan perjanjian kerja yang bekerja pada institusi pemerintah. Yang kedua yaitu pegawai aparatur sipil negara. Nah, pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diseruhi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduk jabatan pemerintahan. Ya, yang kelima yaitu ada reformasi birokrasi pelayanan publik. Nah, di sini ada reformasi birokrasi sebuah kebutuhan. Nah, menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia tahun 2008, reformasi adalah perubahan untuk perbaikan suatu masyarakat atau pemerintahan yang biasanya di bidang politik, agama, sosial, dan lain-lain. Nah, gelombang dan gerakan reformasi muncul pasca turunnya era Orde Baru pada tahun 1998 dan mulai dari pemilihan umum pada tahun 1997. Nah, di sini juga ada konsep reformasi birokrasi. Nah, secara konseptual,
Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Konsep reformasi birokrasi perlu terus ditingkatkan dalam rangka membangun kualitas birokrasi menjadi lebih baik. Pada tahun 2016, penguatan terhadap hal-hal berikut sudah tercapai, yaitu 1. Penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dan yang keempat yaitu profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis dengan komposisi, transparansi, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah dan pusat. Dengan daerah serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Sepakati nilai-nilai bersama, yaitu tahapan yang harus dilakukan itu ada 4 macam, yaitu brainstorming. Yang kedua yaitu fakta integritas. Yang ketiga yaitu sosialisasi fakta integritas. Yang keempat yaitu publikasi atau komitmen kesiapan menjalankan tema integritas sebagai pencegahan dan pembatasan setiap tindak pidana korupsi harus diikuti oleh komitmen yang kuat. Yang ketiga yaitu di bab 5 yaitu ada kebijakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi saat ini sudah banyak mengalami peningkatan secara kuantitas. Seluruh instansi pemerintah sudah melaksanakan reformasi birokrasi dengan berbagai indikator yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Kualitas aparatur dari setiap instansi memberikan dampak yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas birokrasinya. Tentu saja kinerja yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Komprehensi aparatur akan mengaruhi kinerja yang dilakukan. Kinerja aparatur secara berkesinambungan mempunyai dampak signifikan terhadap output yang dihasilkan dari kinerja pegawai. Kualitas kinerja itulah yang menjadikan harapan dari masyarakat dalam pelayanan publik. Nah, idealnya menurut Islami tahun 1997 yang dikutip oleh Triyono JKK pada tahun 2013 bahwa reformasi dalam tatanan konseptual diarahkan untuk mengakomodasi karakter dasar birokrasi, yaitu 1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua yaitu birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif, dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani. Yang ketiga yaitu birokrasi yang harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem
dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Yang keempat di bab 5 yaitu reformasi pelayanan publik. Nah, di sini ada reformasi pelayanan publik, organisasi mekanistik, dan organisasi organik. Nah, organisasi mekanistik terdiri 9 macam, yaitu tingkatan pembagian dan sosialisasi tugas yang sangat tinggi. Yang kedua, tugas-tugas cenderung tetap didefinisikan secara kaku kecuali tidak diubah secara resmi oleh manajemen puncak. Yang ketiga, yaitu definisi penanam dan terinci atau hak-hak kewajiban dan metode teknis sudah ditentukan sebagai setiap anggota organisasi. Yang keempat, mempunyai struktur hierarki dalam pengendalian wewenang dan komunikasi kekuasaan pengesahan berdasarkan kontrak kerja secara pekerjaan dan organisasi. Yang kelima, yaitu informasi yang relevan bagi situasi dan operasi organisasi secara resminya. Yang keenam, yaitu komunikasi terutama bersifat vertikal antara atasan dengan bawahan. Yang ketujuh, yaitu konfirmasi terutama terbentuk instruksi dan kepuasan dari para atasan berdasarkan informasi dan permohonan keputusan yang berasal dari bawahan. Yang kedelapan, yaitu menekankan kesetiaan pada organisasi dan ketaatan pada atasan. Yang terakhir, yaitu kepentingan dan prestasi hubungan dengan diidentifikasi dengan organisasi dan seluruh anggota. Yang bab terakhir yaitu good governance. Pengertian good governance yaitu adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat. Sementara Bank Dunia mendefinisikan adalah good governance adalah sebagai kewenangan pemerintah yang digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat. Nah, prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance atau pemerintahan yang baik. Good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai goals. Tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas profesional dan akuntabel. Begitu juga prasarana penunjang harus mendukung tercapainya tanaman pemerintah yang baik. Nah, kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek bentuk kebijakan pemerintah sehingga tercapainya pemberian pelayanan dan penerimaan pelayanan secara baik dan membentuk pada kebijakan yang lebih baik pula. Ya, yang B di bab yang terakhir bab 6 yaitu konsep good governance. Nah, konsep good governance yaitu istilah governance dan governance acap kali ditafsirkan secara sama dan dianggap mempunyai pengertian yang sama, yaitu secara menerapkan otoritas dan suatu organisasi. Nah, yang kedua, government sejatinya adalah lama dikenal sebab dalam ilmu
administrasi atau ilmu politik hampir 120 tahun. Perkembangannya good government diperbincangkan sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang ilmu administrasi sekitar 125 tahun lamanya. Yang ketiga yaitu sementara istilah pemerintah government. Ya, yang keempat yaitu cakupan tata pemerintahan government. Yang kelima yaitu hubungan antara pemerintahan government. Nah, konsep-konsep yang dipaparkan di atas memberikan pengertian yang jelas antara government dan governance yang ucap kali disamakan dalam konteks penafsiran atau substansinya. Jelas keduanya mempunyai pengertian yang tidak sama dan mempunyai substansi yang berbeda pula. Sementara itu good government harus berupa pada 3 aspek, yaitu yang pertama participation, yang kedua yaitu rule of law, yang ketiga yaitu transparansi, yang keempat adalah responsiveness, yang kelima yaitu adalah consensus orientation, yang kelima yaitu authority, yang keenam yaitu efficiency dan efisiensi, yang berikutnya yaitu accountability, dan yang ke-9 yang berikutnya yaitu strategi vision. Ya, yang ketiga di bab 6 yaitu ada aktualisasi pelayanan publik dalam good government. Nah, pelayanan publik memberikan implikasi jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan yang baik. Pelayanan yang diberikan bersifat jangka panjang dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada 7 aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan, yaitu menerapkan dan instansi atau lembaga pemerintah, yaitu yang pertama function, yang kedua yaitu conformance, yang ketiga yaitu reliability, yang keempat yaitu serviceability, yang kelima adanya assessment, yang terakhir yaitu ada yang keempat dari bab 6 yaitu reorientasi good government melalui reformasi birokrasi. Tujuan good government yang menjadi harapan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didukung secara penuh dari semua stakeholders yang bekerja sama dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dari pimpinan sampai bawahan, berkolaborasi membangun bangsa melalui peran masing-masing. Begitu pula partisipasi masyarakat menciptakan dan mendukung pelayanan publik yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Baik, sekian dari rangkuman isi buku manajemen pelayanan publik yang disusun oleh Bapak Dr. Hayat SAPMSI yang diterbitkan pada tahun 2016 sampai 2017. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.